bencana itu bahaya bukan hanya karena bencananya, tapi kita tidak punya pengetahuan untuk merespon terhadap bencana tersebut. Sepertinya kita bisa coba masuk ke MBKM proyek kemanusiaan. Baik. Kelebihan dari proyek kemanusiaan, kami mengintegrasikannya dengan tugas akhir. Benefit dari mahasiswanya juga kesempatan untuk keluar kampusnya ada, Ya, berkontribusi terhadap masyarakat juga ada ya di betul, situ ya. betul. Universitas, akademisi gitu ya, dosen, mahasiswa itu Ya, justru harus hadir sebagai problem problem solver di solver. masyarakat Oke, gitu. oke. Sehingga MBKM Mandiri ini, proyek kemanusiaan ini ya memang ada untuk hal tersebut. Halo Sobat Merdeka, bertemu lagi di Talkshow Kampus Merdeka bersama saya Niki Prastomo. MBKM sebagai sebuah inovasi pendidikan tinggi di Indonesia mulai dikembangkan di tahun 2020. Banyak kegiatan, banyak program yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek. Namun banyak juga kegiatan-kegiatan ataupun program-program MBKM yang didesain secara berkelanjutan oleh perguruan tinggi, oleh mitra perguruan tinggi, atau bahkan lembaga pemerintahan. Nah, banyak contoh-contoh kegiatan tersebut yang telah dikumpulkan informasi-informasinya dalam sebuah buku, disebut dengan buku praktik baik MBKM Mandiri. Nah, di Talkshow Kampus Merdeka kali ini, kita kehadiran narasumber yang bakal bisa banyak cerita kaitannya dengan MBKM Mandiri. Hari ini, narasumber kita itu adalah seorang kepala program studinya Ilmu Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Beliau adalah Ibu Cendera Rizky Anugrah. Halo Bu, Hai Pak Niki. apa kabarnya? Baik Pak. Alhamdulillah sehat. Nah, Sobat Merdeka, Bu Kiki ini dari UMN ya, Universitas Betul. Multimedia Nusantara. Bu Kiki, boleh bisa cerita terlebih dahulu nggak? UMN itu ada di mana? Apa Hmm. kegiatan-kegiatan khusus di UMN? Silakan Bu. Oke, terima kasih banyak Pak Niki. Selamat pagi Sobat Merdeka, saya Kiki dari UMN tadi Pak Niki, Ya. terima kasih perkenalannya. UMN sendiri merupakan Universitas Multimedia Nusantara dan sudah berdiri sejak lama, merupakan bagian dari Kompas Group, Dari Kompas Kompas Gramedia Group. Gramedia. Oh, oke, oke. Betul. Dan juga UMN ini tuh terletak di Gading Serpong, kawasan BSD. Baik. Nah, mungkin teman-teman ada yang sudah pernah mendengar kalau ingat ada yang menyebutkan gedungnya bulat seperti telur Oh, dinosaurus. Nah, ada itu di sana. UMN tuh. Tangerang berarti ya Bu ya? Tangerang Ya, betul, ya, ya. Pak. Nah, UMN sendiri sebenarnya memang kampus yang fokus di bidang ICT, multimedia gitu ya, dan juga pengembangan entrepreneurship. Tapi tidak hanya itu, sebenarnya UMN punya 4 fakultas. Ada Oke. fakultas bisnis, Mhm. fakultas teknik informatika, fakultas seni desain, dan juga fakultas ilmu komunikasi. Nah, saya Oh, sendiri berasal dari di fakultas Fakultas ilmu Ilmu Komunikasi. komunikasi. Oke, Bu. Nah, terkait dengan MBKM, di Mm, UMN sendiri MBKM itu seperti apa, Bu? Kapan dimulai? mm. Cerita mungkin yang pada saat dimulai itu seperti apa? Oke, jadi waktu itu ketika ada, apa namanya ya, ada program MBKM yang diselenggarakan oleh pemerintah, Ya. itu kami dari UMN memang mencoba mengadopsi beberapa MBKM gitu ya. Ada yang MBKM internship, ada yang MBKM kewirausahaan, Ah, ada MBKM, mandiri lainnya gitu. Akan tetapi khususnya di program studi ilmu komunikasi memang kami sempat melihat satu peluang di mana sepertinya kita bisa coba masuk ke MBKM proyek kemanusiaan. proyek Heeh, kemanusiaan. betul, karena pada saat itu juga ada beberapa dosen yang melakukan inisiasi praktik baik untuk ke pengabdian masyarakat di suatu tempat di daerah Bayah, Di Lebak Bayah, Selatan, Lebak, betul. oh Banten, Banten, Tangerang, ini di Bantennya ya. Oke, oke. betul. Nah, berangkat dari situ kami coba melihat kira-kira bagaimana apabila kita menyelenggarakan MBKM proyek kemanusiaan melibatkan mahasiswa Hmm, di Bayah Bayah gitu, tadi. betul. Berarti MBKM sendiri sebagai sebuah kebijakan baru saat itu diterima banget oleh UMN ya, Bu? Betul, betul. Jadi memang kita melihat apa yang di apa namanya ya, yang program dari pemerintah ini cukup Hmm. baik gitu karena memberikan keleluasaan bagi mahasiswa gitu, Hmm. bagi kampus untuk Baik. mencoba mengembangkan minat, bakat dari mahasiswanya gitu. Di Ah, luar dari kampus itu kampusnya sendiri gitu. sendiri. Dia Baik, bisa baik. mengembangkan bagaimana ketika di luar prodinya, di Hmm. luar fakultasnya atau di luar kampusnya gitu. Oh, oke.
Oke, tadi daerah Bayah ya, Betul, kemudian Pak. proyek kemanusiaan. Iya. Kenapa di Bayah dan kenapa proyek kemanusiaannya boleh diceritain lebih lagi nggak? Oke, betul. Jadi, gini, kalau saya tidak salah di daerah Baya, pesisir Jawa Barat gitu ya, Hmm. Banten itu memang, ada kemungkinan untuk terdampak tsunami dan gempa bumi yang cukup Oh, oke, tinggi gitu ya, Pak. baik. Dan, beberapa kali juga terjadi gempa di Sumur Bayah Banten tersebut. Pada saat itu yang kita pikirkan adalah, apa bisa ilmu komunikasi masuk ke situ gitu Iya, kan. iya. Karena mengenai gempa bumi, mengenai kebencanaan itu sepertinya jauh dari ranah ilmu Komunikasi. komunikasi gitu. Akan tetapi ada satu perkataan gitu yang kemudian kami merasa kami punya bekal untuk masuk ke situ, yaitu bahwa bencana itu bahaya bukan hanya karena bencananya, tapi kita tidak punya pengetahuan untuk merespon terhadap bencana tersebut. Jadi Oke, tidak cukupnya literasi ketika baik, bencana baik. itu datang. Nah, Hmm. kemudian kami melihat ada celah di situ bagaimana ilmu komunikasi ini bisa masuk, memberikan literasi, memberikan pengetahuan dari sisi komunikasinya gitu Komunikasinya. kepada masyarakat yang ada di sekitar. Nah, jadi selain berpikir untuk kontribusi, kemudian juga menjalankan praktik dari MBKM itu Hmm. sendiri dan juga jadi dari kampus, masyarakat itu semuanya saling merangkul gitu ya, Oh, Pak. berarti ada mitra Ada mitra, masyarakatnya juga. betul betul. Jadi ada mitra yaitu Gugus Mitigasi Lebak Selatan Bagus. di daerah Banten tersebut. Karena sejujurnya ketika pertama kali masuk ke sana, kami belum ada gambaran nih, Hmm. bagaimana sih menggodok satu program di mana ada mahasiswa, ada dosen, ada masyarakat. Nah, jadi kami perlu mitra yang memang sudah bertempat di Hmm. Bayah Bayar, gitu. Dan oke. dari Gugus Mitigasi Lebak Selatan sendiri penggagasnya adalah Bapak Anies Faisal Reza yang biasa Bapak Anies. dipanggil sebagai Abah Lala. Abah, oh, Abah udah gitu. tetua ya gitu di sana, Tetua tokoh ya, tokoh tokoh, masyarakat di betul, sana. tokoh masyarakat. Sehingga ketika kami ke sana, alhamdulillah penerimaannya juga Oh, cukup oke, baik gitu. baik, Dan baik. mahasiswa ataupun kami gitu ya yang berasal dari luar daerah tersebut tidak Ya, merasa ditolak oke. gitu. Dan tadi menarik, ini adalah BKP-nya proyek kemanusiaan. Biasanya kan Iya, kalau ke desa ya proyeknya proyek desa iya, gitu. iya. Ini tapi diambil yang BKP-nya proyek emergency kemanusiaan. Kemanusiaan. Ada alasan khusus yang dipilihnya kenapa Oke, proyek kemanusiaan? kenapa proyek Hmm. kemanusiaan ya? Jadi memang kalau proyek kemanusiaan ini kita ingin sebenarnya tidak terbatas di desa-desa sebenarnya. Memang Oke. awal mulanya dari proyek kemanusiaan kami pernah mengikuti satu hibah waktu itu Hmm. dari pemerintah gitu ya. Itu jadi memang di situ kita melihat kira-kira apa yang bisa kita bantu gitu. Hmm. Dan waktu itu satu lokusnya memang bertempat di Bayah Lebak Selatan untuk literasi kebencanaan. Akan tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan apabila literasi mengenai kebencanaan ini bisa Jangan di dilakukan di tempat lain juga Oke, gitu. jadi bukan hanya khusus desa gitu, jadi Betul, tempat lain pun, tempat kota lain besar pun. juga potensi bencana Potensi, sebenarnya ada ya. betul, karena kan sebenarnya itu tadi ya, bukan karena kadang-kadang mengetahui tapi Hmm, ada pengabaian terhadap informasi masih tersebut. itu. Sehingga gimana sih informasi ini tidak hanya diketahui tapi kemudian akhirnya dipahami, dijalankan gitu ya, Hmm. diimplementasikan. Nah, ini sebabnya kenapa kami sudah menjalani kurang lebih 4 batch. Oh, sudah 4 batch. Sudah 4 Wow. batch gitu ya. Jadi yang memang kami mendapatkan hibah itu satu batch Oh, batch pertama pertama itu ada dari hibah dari hibah, Kemendikbud. betul. Setelah itu batch-batch berikutnya kami merasa ini adalah hal yang cukup baik yang sayang sekali kalau Hmm, diberhentikan hentikan, gitu. Dan juga akhirnya kami teruskan teruskan dan sampai untuk ke batch sampai 4. ke batch 4 4 saat ini ini. dan pasti akan ada batch-batch Ada lanjutan nih, Bu. batch-batch selanjutnya. Oh. Jadi yang memang kami inginkan adalah bagaimana proyek ini sustain gitu. Ah, Jadi tidak oke. hanya satu kali datang selesai gitu. Selesai. Oke. Karena ibaratnya kan kita memberikan informasi pada saat pertama kali untuk sampai ke adanya perubahan sikap, Hmm. perubahan perilaku itu kan butuh waktu gitu Oke, sih. baik. Dampak buat masyarakatnya sepertinya terlihat ya, ada Mm-mm. dibantu mungkin secara akademik, dosen juga terlibat Dosen pasti ya, Bu juga ya? Oh, terlibat, oke. betul. Jadi memang mahasiswa itu tidak hanya sendirian gitu ya, ada Oke. dari mitra juga, tapi juga ada dari dosen-dosen yang membantu untuk apabila mereka butuh Konsultasi. berkonsultasi, Oke. kemudian juga memantau gitu ya jalannya program Hmm. dan setiap mahasiswa ini mempunyai
program yang berbeda-beda. Nah, ini mungkin yang Baik. bisa saya tambahkan adalah kelebihan dari proyek kemanusiaan, kami mengintegrasikannya dengan tugas akhir. Sambung dengan tugas akhir. Betul, betul. Oke, jadi mahasiswanya semester berapa Bu yang Yang ikut bisa batch itu? mengikuti, betul. Ini sebenarnya startnya dari semester 6 dan semester 7. Untuk MBKM sendiri kalau saya tidak salah mulai dari semester 5 sudah bisa untuk Oke. keluar dari kampus gitu ya. Ya. Jadi kami melihat mereka dari semester 6 atau semester 7 bisa mengikuti, terus udah gitu mempraktekkan dan membuat satu luaran tugas akhir. Nah, tugas akhirnya bermacam-macam, tapi yang mempunyai dampak kurang lebih melakukan literasi dan edukasi ke mengenai masyarakat mitigasi tadi. kebencanaan, betul. Mahasiswa UMN tadi di Tangerang Ibu, Iya. kota besar lah bisa dibilang gitu. Betul, Ini betul. ada di Baya, Lebak Selatan, Iya. ada apa mungkin gimana tuh cerita mahasiswanya? Mereka bisa adaptasi, Iya. penerimaan mereka gimana? Mungkin ada cerita Bu? Iya, nah ini memang banyak ya, cukup banyak cerita. Jadi dari mulai batch pertama ini memang kami juga masih deg-degan nih, gimana nih awal mulanya, karena ini adalah anak-anak yang betul tadi Pak Niki sebutkan di kota, kemudian terbiasa dengan AC gitu kan, terbiasa dengan internet gitu. Oh di sana internet juga lumayan sih, tapi tadi terbiasa dengan AC. Nah, ketika di sana mereka harus tinggal kurang lebih selama 30 hari. 30 hari di ada satu tempat yang kami bisa dari gugus tadi ya, dari gugus mitigasi yang menyewakan satu tempat gitu dari situ. Kemudian tempatnya juga ya sudah pasti tidak ada AC gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka cerita, "Bu, saya tiba-tiba ngelihat ada biawak gitu kan." Ada apa lagi ya? Jangkrik besar banget gitu kan, maklum anak kota gitu ya, jarang ketemu gitu. Ada juga hal-hal yang ada kesulitan apa sih gitu. Iya Bu, ketika kami masuk coba ke rumah warga-warga door to door gitu ya, perkenalan, itu kadang-kadang, "Ah, ini siapa?" Ditutup gitu kan awalnya. Nah, tapi karena kami menjalin kerjasama dengan gugus, dengan Abah Lala gitu, itu diperkenalkan. Akhirnya, oh tahu ini mahasiswa dari UMN. Malah setelah itu sampai saat ini batch 1, 2, 3 tuh banyak yang masih kembali ke Bayah. Silaturahmi dengan Abah dan keluarga, dengan masyarakat di sekitar. Betul. Bahkan ada yang kemudian datang untuk menyumbangkan, ada yang podium masjid gitu ya, ada yang menyumbangkan macam-macam deh untuk buku dan lain sebagainya. Menarik. Dari sisi luaran yang diterima oleh masyarakat di sana, apa ya? Maksudnya mahasiswa tadi diberikan kesempatan kan 1 semester Ibu ya, berarti satu batch itu 1 semester, namun 30 hari di sana gitu ya. Nah, pada saat mereka di sana kegiatannya tadi ketemu dengan masyarakat, ada edukasi juga gitu. Dari sisi masyarakat penerimanya tadi baik gitu. Apakah ada luaran khusus terkait program-program ketika mahasiswa di sana? Oke. Nah, jadi kalau di batch 4 kemarin terakhir itu ada kegiatan yang cukup menarik, yaitu adalah Niskala Entrepreneurship Camp. Nah, jadi ada 4 mahasiswa yang membuat kegiatan tersebut. Ini workshop yang ditujukan kepada pemuda-pemuda yang ada di Bayah. Jadi kita tidak hanya mengajarkan dari literasi, jadi batch 1, 2, 3 gitu ya, tidak hanya ke literasi, tapi bagaimana ketahanan pangan, wirausaha gitu ya, sehingga bisa lebih mandiri ke depannya. Nah, jadi para pemuda-pemudi ini kemudian dibuat satu workshop, kita mendatangkan narasumber yang juga memang berkualitas, yang relevan dengan bidangnya gitu. Terus mereka akan mendapatkan pengetahuan dan juga bekal untuk menjadi wirausaha mandiri untuk pemuda-pemuda di Bayah. Nah, yang berikutnya ada juga yang untuk pedagang keliling. Nah, ini jadi di batch 3 ada yang untuk ojek keliling, ojek pangkalan, maaf. Yang di batch 4 ada pedagang keliling. Jadi kita menyelenggarakan seperti training for trainers gitu. Tidak hanya kita yang info ke satu-satu masyarakat, tapi kemudian di batch 3 itu ada dia mendapatkan jaket atau rompi yang di belakangnya nanti ada tas siaga bencana. Kira-kira apa saja? Harus apa, siap apa gitu kan. Nah, untuk yang pedagang keliling juga sama. Jadi ketika ada yang beli
misalnya, "Bu, udah tahu belum Bu, nanti kalau ada tsunami kira-kira ngapain?" Gitu kan. Oke, Jadi baik, baik, baik. dapatnya juga Dari sisi itu. dari masyarakatnya. Karena memang kurang lebih gini Pak Niki, kadang-kadang jangankan menyiapkan tas siaga bencana ya, kadang Oke. menyiapkan untuk bekal sehari-hari pun mungkin kan nggak Ah, terlalu ini ya apa, agak kurang lah kurang, itu ya. oke. Dari Abah Lala juga menceritakan, jangankan mikirin soal bencana gitu, mikirin untuk hidup day to day Sehari-hari, aja deh, oh. sehari-hari. Nah, sehingga pelan-pelan kita coba masuk Ya, gitu ya. ya. Ketika naik ojek, ketika beli bakso gitu, terus Hmm, oh iya ya ternyata penting harus ya, perlu ada ya ini, gitu. oke, oke. Menarik. Dari sisi kendala mungkin ada, Bu? Kendala, ya kadang-kadang sih kita juga perlu misalnya ada event storytelling gitu kan, Oke. storytelling, membaca buku gitu untuk siswa SD gitu Hmm. kan. Nah ini kita harus masuk ke sekolah-sekolahnya, jadi kita perlu surat izin juga. Oke. Dan mungkin kadang-kadang kan kita tidak semuanya mengenal gitu, ini Hmm. sebenarnya ngapain Oh, sih gitu, kok baik, tiba-tiba baik, baik. datang masuk memberikan pengetahuan gitu kan. Nah Hmm. ini kita perlu menceritakan dulu dari awal juga gitu Baik. kan, mulai lagi kadang-kadang memperkenalkan. Itu mungkin struggle di batch 1, Satu, 2 dua. ya. Nah, Bu Kiki, dari Mm, sudut pandang Prodi nih, Bu ya, Kiki sebagai Kaprodi, mm-mm, ketika turut mendesain ya ya, kegiatan ini, program yang tadi Dibaya, melepas anak-anak di sana di daerah yang jauh dari kampus. Dari sisi prodi apa aja Bu ya? Mungkin prodi siapa? Mungkin dari sisi administrasinya, mm, kurikulum mungkin atau mm-mm, apa yang mm-mm. membuat bahwa oh ya anak-anak itu aman dari sisi pelaksanaan programnya ataupun juga dari sisi mereka sebagai mahasiswa yang punya kewajiban menyelesaikan SKS ini gitu. Ya, kalau dari prodi sendiri kita juga ingin mahasiswa mendapatkan hal baik Baik, gitu baik. ya Oke. dari kegiatan ini gitu. Yang pasti kita membuat kebijakan-kebijakan disesuaikan dengan kebijakan universitas gitu, Oke. selama tidak mengganggu kurikulum dari universitas, dari prodi gitu. Hmm. Yang dilakukan adalah kami melakukan beberapa penyesuaian. Oke. Jadi untuk proyek kemanusiaan ini bisa diintegrasikan dengan tugas akhir Oke. sehingga mahasiswa tidak perlu ketakutan dia justru akan ketinggalan gitu. Oh, Justru di oke. sini merupakan salah satu program Akselerasi. akselerasi, betul. Jadi Oh. program unggulan juga. Nah, sehingga desain untuk kurikulumnya itu juga kami coba sesuaikan gitu. Hmm. Bagaimana mahasiswa bisa turun ke lapangan, Ya. kapan dia harus bimbingan dengan dosen pembimbing, kapan kira-kira dia harus mendapatkan materi pengayaan di kampus gitu, dan juga kapan dia harus kembali ke kampus untuk menulis laporan gitu. Hmm. Jadi sebenarnya memang ada perhatian khusus juga untuk proyek kemanusiaan ini gitu. Dari mulai workshop di awal sebelum mahasiswa mengambil KRS, Hmm. kami mengadakan workshop untuk tugas Tugas akhir, akhirnya. memberikan testimoni juga dari kakak kelas yang sudah pernah Oh, mengikuti. oke. Nah, hal berikutnya ketika mereka mengambil, mereka akan mengetahui apa saja sih hak dan kewajiban yang mereka Oke. dapatkan. Baik. Dan kira-kira penulisan laporan tadi ada laporan magang dan laporan tugas Tugas akhir gitu ya. akhirnya. Dan juga dosen-dosennya memang tidak semuanya. Jadi memang ada dosen-dosen yang sudah kami lakukan briefing awal juga gitu ya, Oke. diskusi bersama. Baik. Kira-kira kami juga melakukan trial dan error. Kira-kira ada yang dosen senang sekali gitu mengikuti, ada yang mungkin tidak bisa terlalu lama-lama Oh, gitu. Tapi oke. hampir 99% sih Teman-teman senang gitu dosen. ya, Oh, senang oke. untuk menjadi dosen Dosen pembimbing pembimbing dari di. proyek kemanusiaan. Jadi memang Oke. dukungan dan support dari universitas gitu, Oke. kemudian dari prodi, dari fakultas juga itu cukup baik dan cukup besar. Perihal administratif juga memang mulai dari asuransi yang kami urus gitu ya, Oh, asuransi diurus jiwa untuk juga mahasiswa, mahasiswanya. bis keberangkatan pulang pergi, makan, penginapan dan akomodasi semuanya juga kami kami support gitu Oke. sih. Jadi ibaratnya mahasiswa juga cukup merasakan dukungan lah Baik, dari baik, prodi, baik, dari baik, baik. kampus gitu. Jadi benefit dari mahasiswanya juga kesempatan untuk keluar kampusnya ada, Iya, berkontribusi terhadap masyarakat juga ada ya di betul, situ ya. betul Ke sekali. kekuatan dari program ini ya yang saya Iya. lihat itu. Baik Ibu. Nah, kalau
kegiatan MBKM ini tadi disebutkan batch keempat dan akan Mm-mm. ada batch-batch Yang selanjutnya. selanjutnya. Apakah memang ada rencana daerah lain atau baru di situ dulu dengan luasan luasan program ya, yang Ya, mungkin tadi sudah masuk ke kewirausahaan, ke sisi bisnis itu. Bagaimana Bu keberlanjutannya? oke, baik. Jadi benar Pak Niki. Jadi di awal itu memang kami juga tidak hanya dari ilmu komunikasi, ada juga dari program Wow, studi jurnalistik sebenarnya. jurnalistik juga. Jurnalistik, jadi Baik. dia memang magangnya untuk melakukan liputan untuk di Bayah Lebak Selatan. Oh, oke. Nah, tapi juga tidak tertutup hanya di Fakultas Ilmu Komunikasi, Baik. baru-baru ini dari Fakultas Teknik juga ikutan. Bergabung. Betul, Oke. bergabung. Nah, memang tadi kalau dibilang perluasan, kami di Prodi memang memikirkan beberapa skema gitu ya Pak Oke. Niki, mulai dari apakah coba kita eksekusi implementasi kegiatan proyek kemanusiaan ini di daerah lain yang kiranya juga butuh untuk mendapatkan kontribusi gitu ya dari Baik. UMN itu sendiri, atau dari fakultas lain yang juga bisa masuk ke Bayah. Baik. Misalnya tadi karena sudah masuk ke kewirausahaan, dari fakultas bisnis Bisnis juga juga bisa bisa masuk. masuk. Oke. Nah, kemudian kalau dari kami sebenarnya ada saja potensi untuk bekerja sama dengan daerah Daerah lain lain. gitu. Saya bertemu dengan dari program studi komunikasi itu di UKSW Oh, Salatiga, salah tiga. dan memang di situ fokusnya juga sama, ada literasi kebencanaan tapi beda daerah gitu, karena Oke. di sepanjang jalan Pesisir pesisir Jawa ini berarti Jawa ya bagian selatan ya ini. itu juga memang Oh, potensinya cukup besar sama gitu, ya. dan memang di situ kita bisa melakukan kolaborasi Baik, juga. baik, baik. Meski demikian, salah satu hambatannya Hmm, mungkin karena kita belum menemukan mitra yang seperti gugus mitigasi Lebak Lebak Selatan. Selatan ini. Oh, Nah, dicari abah-abah baru ini iya, berarti ya. betul. Dan lokus-lokus yang Lagu-lagunya cukup tadi bisa ya. memprovide gitu ya untuk Oke. mahasiswa kami. Jadi memang itu sih yang dibutuhkan, Oh, adalah mitra yang kira-kira bisa saling support support ya. gitu. Dan punya sudut pandang yang Dan sama punya sudut, bagaimana masyarakat ini bisa dibantu. betul. Akademisi punya perannya, mitra Iya, pun punya perannya juga ya betul di situ. sekali. Oke. Nah, kalau dari si UMN ya Bu, Mm-mm. Bu Kiki, apa yang dilihat oleh Bu Kiki yang menjadi kondisi yang berbeda gitu sebelum Mm. adanya MBKM dan Mm-mm. setelah adanya MBKM, baik itu UMN secara keseluruhan atau mungkin mahasiswanya Bu? Oke, jadi kalau UMN sendiri kan memang fokusnya di SDG Oh, ya Pak Niki. SDGs SDG masih berjalan sampai 30, 2030, betul. dan memang hampir semua program studi di UMN itu bergeraknya ke arah Ke sana. sana. Mulai dari penambahan di kurikulum gitu, Oh, oke. kemudian juga implementasi di kegiatan belajar mengajar. Dan memang ketika kami mengusulkan untuk proyek kemanusiaan ini, tidak ada penolakan, justru full support Full dari support. universitas. Oke. Bahkan ketika kita sudah tidak mendapatkan pembiayaan dari Hmm, luar untuk kemudian membiayai secara mandiri gitu, oke. itu justru mendapatkan full support, sehingga itu mungkin juga yang menjadi sudut pandang bahwa UMN sangat mendukung untuk program-program yang terkait dengan Sustainable Development Goals. Tadi Nah, kemudian juga tadi yang mahasiswanya mahasiswanya gitu ya. Jadi kami merasakan perbedaan, khususnya mahasiswa yang telah mengikuti MBKM kegiatan ini. MBKM ini. Banyak yang kembali setelah dari kegiatan Kegiatan ini. tersebut bercerita kepada kami gitu ya, dosen-dosennya, bahwa Bu, ya ampun, selama ini aku nggak pernah ngebayangin deh hidup tanpa AC. Aku nggak, Hmm, mana pernah sih Bu aku kebayang gitu betul ya, gitu ya. untuk jalan panas-panas gitu ya. Ya maksudnya kurang lebih Di itu ya situ yang ya. cerita-ceritanya. Tapi hal baiknya juga adalah ketika mereka mendapatkan pekerjaan yang memang di Oh, bidangnya di gitu. bidang itu. Contoh, dia sebelumnya membuat event, kegiatannya adalah event untuk teater di Bayah, Dibayar. Oh, Teduh Gemuruh gitu mahasiswanya ya. membuat event Mahasiswanya yang teater membuat itu. event. Kaitannya dengan siapan bencana juga berarti itu si Betul. teaternya. Jadi Wow. teater Teduh Gemuruh, di mana kemudian masyarakat diberi kesadaran tentang, wah ini yang akan terjadi nih ketika Oke. tsunami gitu ya. Jadi
penggambaran seperti itu. Baik. Nah, kemudian dia juga bekerja di bidangnya, di salah satu Hmm. perusahaan swasta yang cukup besar di bidang event. Ada yang kemudian di perusahaan oil and gas di bidang CSR. Jadi dia melihat ini sebagai portfolionya dia. Oke. Jadi dia apa yang dibuat yaitu ketika dia membuat simulasi kebencanaan menggunakan Oculus VR waktu itu. Jadi dia menceritakan, wah saat ini sih Bu, ketika di dunia kerja saya malah jadi udah terbiasa karena Gitu yang waktu ya. itu kayaknya lebih berat katanya gitu. Jadi Iya, ya iya, iya. memang dampak baik Dari seperti situ itu sih ada yang ya. kami baru melihatnya setelah mahasiswa itu kembali ke kampus dan menceritakan gitu. Jadi pengalaman di luar kampus itu memang memberikan kesempatan mereka belajar lebih banyak Bu Iya, ya di sini betul, ya. betul. Oke Bu. Nah, di MPKM sendiri tadi disampaikan ini mandiri dikembangkan oleh prodi sendiri, didesain dengan partner ataupun mitra-mitranya tadi. Iya. Sudut pandang Bu Kiki sebagai Kaprodi sendiri, MBKM Mandiri ini apakah akan memang memberikan dampak besar bagi sebuah kampus atau bagaimana Bu kaitannya dengan sudut pandang prodi? Oke, kalau dari sudut pandang prodi, betul kami melihat dampak yang cukup besar dan signifikan gitu ya, dampak baik. Karena begini, kita tidak jadi salah satu mungkin saya sedikit cerita ya di Ya. akhir kegiatan Niskala Camp itu ada salah satu mitra juga tamu narasumber waktu itu yang berasal dari Ekraf yang ada di Banten di Lebak Selatan. Jadi dia cerita bahwa iya kami selama ini juga bingung untuk nge-reach universitas gitu kan. Ibaratnya kami bisa memberikan pengetahuan mengenai wirausahanya atau kami justru memberikan praktek-prakteknya gitu, tapi dari universitas mungkin ya itu tadi belum ada jembatannya nih gitu. Nah, di sini saya melihat bahwa universitas itu tidak hanya menjadi seperti menara gading gitu yang jauh dari masyarakat. Justru universitas, akademisi gitu ya, dosen, mahasiswa itu justru harus hadir sebagai problem solver di masyarakat gitu. Sehingga MBKM Mandiri ini, proyek kemanusiaan ini ya memang ada untuk hal tersebut, Pak Niki. Jadi Tridharma perguruan tinggi dapat semua sebenarnya Betul, dengan betul. MBKM ya, Bu ya. Jadi Pengajarannya ada, penelitian tadi dosen penelitian terlibat juga ada, ya, betul. pengabdian masyarakat tentunya Dan ada ya tadi pengabdian bilang. masyarakat tentunya. Dan ini memang tidak hanya lintas prodi, tapi juga lintas dengan kampus lain gitu, lintas jurusan gitu yang ibaratnya tidak hanya komunikasi, tapi juga ada geografi. Kemarin salah satu narasumber untuk penelitian saya, jadi saya juga melakukan penelitian. Itu dari BNPB, Kang Iril dia menyebutkan, wah ini bagus nih ilmu komunikasi masuk. Jadi tidak hanya dari geografi saja nih, tapi juga ilmu komunikasi bisa masuk. Oke, jadi membuka mata banyak pihak ya MBKM ini yang dikembangkan ini ya. Banyak pihak, banyak partner, banyak kolaborasi gitu. Dan kedepannya harapannya ya itu tadi ketika UMN sebagai universitas kita berkolaborasi dengan partner yang juga cukup luas gitu ya, dengan mitra-mitra yang cukup beragam. Dan itu memberikan dampak yang baik juga untuk kami di UMN. Nah, terakhir nih Bu Kiki. Menurut Bu Kiki, apakah MBKM harus berlanjut, Bu? Iya, justru harus berlanjut, Pak. Karena tadi kita dari kampus diberi keleluasaan untuk membuat program yang kiranya bisa menjangkau masyarakat yang bisa mendapatkan Tridharma tadi, gitu ya. Semuanya tercapai. Jadi rekapnya adalah perlu dilanjutkan. Perlu dilanjutkan, Pak. Baik, Bu Kiki, terima kasih banyak ini kehadirannya di Talkshow Kampus Merdeka hari ini. Sangat menginspirasi Bu. Semoga sukses terus untuk Ibu dan juga UMN. Amin. Terima kasih banyak. Sukses juga Pak Niki. Ya. Sobat Merdeka, demikian Talkshow Kampus Merdeka kita kali ini. Mudah-mudahan memberikan banyak inspirasi dan juga banyak manfaat buat teman-teman yang menonton. Sampai bertemu lagi di Talkshow Kampus Merdeka berikutnya. Bergerak bersama, lanjutkan Merdeka Belajar.